Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget. Hari ini kita akan membahas Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon. Dan apa sih yang membuat S20 FE ini sangat spesial? Let's talk about it. Lalu yang pertama kita unboxing terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam boxnya. Di sini kalian bisa mendapatkan buku manual, SIM eject tools, HP-nya itu sendiri, charging brick yang sudah mendukung 15 watt dan USB Type-C. Jadi tidak ada casing ya yang ada di dalam boxnya ini. Tapi untungnya sudah ada screen protector bawaan. Kalian bisa melihat di sini. Jadi first impresi saya memegang Samsung Galaxy S20 FE ini terasa cukup solid ya, terasa cukup premium karena frame-nya terbuat dari aluminium. Tetapi bahan belakangnya ini saya rasa tidak glass ya, melainkan plastik. Tapi untungnya finishingnya ini frosted ya, doff. Jadi tidak meninggalkan sidik jari. Dan ada beberapa pilihan warna yang menurut saya untuk kaula muda cukup variatif. Kalian bisa mengecek warna-warnanya yang ada di webnya Samsung. Kemudian kita beranjak ke bagian depannya. Ini adalah salah satu nilai jualan utama di Samsung Galaxy S20 FE, di mana Samsung S20 FE ini menggunakan layar Super AMOLED dengan diagonal 6,5 inci. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya, ini Super AMOLED buatan dari Samsung. Plus sudah refresh rate 120 Hz, tapi bukan yang bertipe adaptive sync ya. Sehingga mungkin ada efek di efisiensi dayanya. Karena kalau sifatnya statis bukan adaptif, itu kurang bisa beradaptasi sesuai kebutuhan kita. Meskipun kalau kalian melihat bezelnya bukan yang paling tipis, tetapi sudah modern ya, sudah menggunakan punch hole display. Apalagi untuk in-display fingerprint-nya juga sudah menggunakan sensor optical. Saya lebih prefer ini dibandingkan dengan sensor ultrasonic yang ada di seri real flagship-nya. Kemudian untuk output dan inputnya, di bagian atas ini ada SIM tray yang mendukung hybrid. Kalian bisa memilih antara dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Lalu di bagian kanan ada volume rocker dan power button. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ini ada speaker grill, USB Type-C, dan ini juga sudah mendukung stereo speaker. Kemudian yang selanjutnya adalah spesifikasinya. Samsung Galaxy S20 FE ini bisa dibilang Samsung dengan jeroan yang paling mateng ya. Maksudnya dari segi prosesornya ini sudah menggunakan Snapdragon 865. Meskipun yang varian 8/128 ini belum mendukung 5G. Dan untuk performanya sendiri dengan 865 saya tidak ada kendala sama sekali. Lancar banget. Bahkan bagi teman-teman yang khawatir dengan suhunya apakah sepanas Exynos, selama saya menggunakan kurang lebih 2 hari ini, saya tidak mengalami heating issue yang berarti ya. Bahkan ketika saya bermain Genshin Impact selama 30 menit di grafik load 30 fps atau bahkan 60 fps, itu hanya hangat biasa. Jadi ketika saya menggunakan termometer khusus untuk mendeteksi panasnya hanya di kisaran 42 derajat Celcius. Jadi ini dari panasnya tidak sepanas Exynos ya. Dengan Snapdragon 865 ini menjadi magnet yang luar biasa di Samsung Galaxy S20 FE. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fiturnya. Meskipun HP ini tidak berstatus flagship atau real flagship, tetapi fitur-fitur yang disematkan di S20 FE ini sangat luar biasa ya. Kita list terlebih dahulu. Dari yang pertama adalah HP ini sudah mendukung wireless charging dan sudah juga mendukung reverse wireless charging. Bisa ngecas semua hal yang sudah mendukung wireless ya. Dan kedua adalah HP ini juga sudah mendukung sertifikasi IP68. Ini adalah sertifikasi yang nggak main-main. Sertifikasi ini biasa digunakan di HP kelas flagship. Lalu adalah fitur yang selanjutnya, fitur yang biasa digunakan di flagshipnya Samsung, yaitu adalah Samsung DeX. Jadi dari segi fitur-fiturnya ini sungguh lengkap ya, sehingga saya sulit untuk mencari HP dengan fitur selengkap ini di harga 6 jutaan. Ya, ngomongin soal harga, ini bisa dibilang HP 6 juta yang memiliki performa, fitur, bahkan kualitas kamera yang mirip dengan flagship. Jadi dengan harganya, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah kameranya. Kita mulai terlebih dahulu dari interface dari kameranya. Ini bisa dibilang settingan atau pilihan dari foto dan videonya ini selengkap HP flagship.
Kalian bisa melihat di sini untuk pilihan more-nya ini kalian bisa menggunakan AR Doodle, mode Pro, panorama, portrait video, pro video, super slow motion, bahkan hyperlapse. Jadi ini dari segi fitur-fitur kameranya terbilang lengkap banget. Lalu untuk resolusi videonya kalian bisa melihat di sini untuk resolusi kamera utamanya bisa 4K di 60 fps dan bahkan di kamera depannya juga bisa mendukung 4K 60 fps guys. Jadi dari segi resolusi videonya dan fitur-fitur kameranya, user interface-nya, ini bisa dibilang persis banget dengan real flagship ya. Kemudian untuk hasil kameranya, selama kurang lebih 3 hari saya nge-shoot dengan S20 FE ini, hasilnya cukup detail ya. Ini cukup bisa diandalkan, bisa dibilang Samsung itu menjadi brand yang hampir sama kemampuan point and shoot-nya, hampir sama dengan iPhone lah. Hasil ultrawide-nya juga saya suka. Tidak ada shifting color yang berarti antara lensa utama dan lensa ultrawide. Dynamic range-nya cukup luas, tetapi sedikit ada processing ya. Ketika kalian memencet tombol shutter button-nya, lalu hasilnya sedikit ada proses. Jadi prosesnya jauh lebih baik. Sehingga memang kemampuan SDR di Samsung S20 FE ini di atas rata-rata. Bahkan saya bisa bilang ini masuk dalam kelas flagship ya dari segi fotonya. Kita cek terlebih dahulu di resolusi Full HD 60 fps, kamera depannya bisa stabil ya. Ada fitur stabilizernya di kamera depannya di resolusi Full HD 60 fps loh, mantep banget ya. Berikut ini adalah resolusi 4K kamera depannya 30 fps. Mulai dari resolusi ini tidak ada video stabilisasinya ya kamera depannya, jadi mentoknya untuk menggunakan stabilizernya itu di kamera depan itu resolusinya Full HD 60 fps. Halo guys, ini adalah hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy S20 FE. Resolusinya 4K di 60 fps ya, cukup stabil. Dan ya, untuk fps 60 di harga 6 jutaan, apalagi ini Samsung, menurut saya sangat puas banget ya dengan hasil videonya. Ini adalah perekaman 4K di lensa ultrawide, tapi resolusinya 30 fps ya. Untuk resolusi 60 fps nya hanya di lensa utamanya, jadi ya, tapi cukup stabil di ultrawide nya. Ada mode SDR juga, dan ya bagus juga ultrawide nya. Alright, itu tadi adalah first impresi saya dan unboxing Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon. Bisa dibilang kesimpulan singkatnya S20 FE kalau kita melihat harganya di kisaran hanya 6 juta, mungkin ini menjadi HP yang no-brainer ya. Bahkan fitur-fiturnya juga lengkap. Ada wireless charging, ada IP68, ada Samsung DeX, dan bahkan HP ini juga sudah memiliki performa kelas atas ya. Apalagi HP ini juga menggunakan Snapdragon 865. So, bagi kalian yang penasaran dengan full atau in-depth review dari Samsung Galaxy S20 FE ini, kalian bisa subscribe channel Dewi Gadget ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Di sana saya juga ngomongin soal pembahasan kamera, fotografi, atau bahkan instastory HP-HP yang sedang saya review ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.